Ini adalah kisah seorang anak muda yang gigih dan bekerja keras. Dia bernama Top Itipat. Top Itipat lahir dari keluarga yang bisa dibilang lumayan kaya karena ayah Top adalah seorang pengusaha. Namun Top adalah anak yang mandiri dan tak begitu suka bergantung pada orang tuanya. Cerita ini dimulai saat Top baru duduk di bangku SMA. Saat itu Top lebih fokus pada hobinya yaitu gemar bermain game online. Padahal saat itu jam pelajaran tengah berlangsung. Namun siapa yang sangka dari hobinya ini Top mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah lewat hasil dari penjualan item senjata dari game tersebut. Tentu apa yang Top lakukan saat itu bersifat ilegal karena telah menyalahi aturan ketentuan game demi keuntungan komersial pribadi. Dari hasil penjualan item senjata itu, Top mampu membeli mobil yang cukup mewah. Lalu kemudian mobil itu ia pamerkan ke teman-teman sekolahnya, yang seketika itu nama Top menjadi populer dan langsung jadi pusat perhatian teman-temannya. Kemudian selepas sekolah Top mengajak pacarnya yang bernama Lin untuk ikut bersamanya untuk merasakan kenyamanan mobil barunya. Dengan banyaknya uang yang Top punya saat ini, sayangnya dia tidak mampu memanajemen keuangannya dengan cukup baik. Uang itu ia belanjakan dengan sesuka hati karena Top merasa uangnya akan terus bertambah karena banyaknya stok item senjata dari game online-nya yang bisa Top jual. Hal ini membuat kedua orang tua Top marah karena Top merasa bisa mencari duit sendiri sehingga nasihat orang tuanya itu tidak pernah Top dengerin. มาไม่ขออะไรเลยนะ ช่วยตั้งใจเรียน Kemudian waktu pun berlalu, kini Top telah lulus sekolah dan akan segera melanjutkan kuliahnya. Sebenarnya Top adalah anak yang pintar, namun karena kesibukan bermain game inilah membuat nilai pelajaran Top anjlok, sehingga dia tidak mampu mendapat beasiswa di kampus yang Top inginkan. Namun Top tak peduli, karena ia percaya hanya dengan bermain game saja Top bisa menempuh jalan kesuksesan. Sampai pada akhirnya game yang ia mainkan itu pun diblokir karena telah menyalahi aturan. Kemudian setelah ini jiwa bisnis Top mulai muncul. Ia mulai kepikiran untuk berbisnis jualan DVD player dengan sisa tabungan yang Top miliki. Kemudian ia pun mendatangi toko DVD untuk memborong semua DVD player yang ada di toko tersebut. Namun sayangnya DVD yang Top beli rusak karena DVD yang Top beli adalah barang bajakan. Top pun menyesal karena telah tergiur oleh barang murah. Kemudian ia kembali mendatangi toko DVD tersebut berharap barangnya bisa direfund. Akan tetapi pemilik toko tersebut menolaknya dan malah ngatain Top sebagai anak ingusan yang mudah sekali ditipu. Top pun marah, namun apalah daya, dia hanyalah anak kecil yang belum cukup mental buat melawan orang yang lebih dewasa. Kemudian ayah Top pun berpesan kepada Top bahwa membangun bisnis itu harus dipikirin secara matang-matang karena memulai bisnis itu sangatlah tidak mudah, apalagi Top masih kecil. Jangankan untuk pemula, untuk orang yang sudah berwawasan luas pun resiko kemungkinan gagal sangatlah tinggi. Maka seharusnya Top lebih fokus untuk memikirkan kuliahnya dan kejar gelar ijazah sebaik mungkin supaya bisa diterima di perusahaan dengan gaji yang besar. Dan untuk biaya kuliah biarkan ayah yang nanggung. Namun sayangnya perkataan ayah itu tidak Top dengerin. Top tetap bersikukuh dan memilih apa kata isi hatinya karena Top percaya bahwa suatu saat nanti Top bisa sukses lewat jalan yang ia pilih. Kemudian Top pun menolak uang pemberian dari si ayah. Namun pada akhirnya Top mau berkuliah juga dengan biaya hasil dari penggadian jimat yang ia ambil dari kamar ayahnya. Jimat itu ia gadai dengan harga 50 juta. 100,000 แล้วกันเฮียขาดตัวเฮียขอเถอะถือเป็นทุนค่าเรียนหนังสือนะ Namun sayangnya Top masih saja kurang bergairah dalam menjalani kuliahnya. Dia merasa bosan kemudian meninggalkan pelajarannya demi bisa menonton Lin yang tengah latihan akting. Kemudian setelahnya Top ingin mengajak Lin untuk pergi jalan-jalan keluar. Lalu pulangnya singgah ke warungnya Mbak Wati jajan basreng yang pedas. Namun sayangnya ajakan itu ditolak oleh Lin karena jadwal kegiatan hari ini sangatlah padat dan Lin sangat sibuk sehingga nggak ada waktu untuk pergi main. Top pun kecewa dan kesal karena Lin minggu belakangan ini nggak ada waktu untuk dirinya. Kemudian Top pun putuskan untuk pergi jalan-jalan sendiri lalu singgah di Food Expo. Di sini perhatiannya tertuju pada alat mesin pemasak kacang otomatis. เราเป็นเจ้าแรกเลยนะครับที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับ ร
ราคาเท่าไหร่อ่ะ Karena dirasa alat itu sangat berguna, kemudian Top menyewa alat mesin itu. Top mulai kepikiran untuk berbisnis jualan kacang. Lalu di keesokan harinya Top mendatangi pasar untuk mengamati dan mempelajari cara pengolahan kacang yang benar agar mendapat cita rasa kacang goreng yang spesial. Setelah semuanya sudah dipelajari, kemudian Top mulai mempraktikkan ilmu yang dikuasainya itu. Kemudian ia menyuruh pelayannya yang biasa dipanggil dengan sebutan paman untuk mencicipi kacang goreng hasil buatannya sendiri. Dan responnya pun sangatlah baik. Bahkan kedua orang tua Top pun terkesan dengan kacang goreng buatan Top. Kemudian Top langsung menyewa lapak jualan yang lokasinya berada di dalam mall dan meminta tolong pamannya untuk menjual dagangannya. เกาลัดครับเกาลัดครับ เกาลัดร้อน ดีแล้วลุงดีเกาลัดอร่อยครับดี Semula dagangan Top sepi pembeli sebelum ia putuskan untuk membuat kontrak baru dengan memilih lokasi jualan di dekat pintu masuk mall. แถวนี้ขายดีเชื่อพี่ค่าเช่าที่เดิมมัน 24,000 ใช่ไหม Dagangan Top pun langsung rame dan Top pun mau gak mau harus turun tangan sendiri dalam melayani pembeli. Hal ini berdampak pada masa kuliahnya yang kini semakin diabaikan. Lin pun cemas dengan perkembangan kuliahnya Top. Dia berusaha menasihati Top untuk fokus pada kuliahnya dan tunda dulu pikirannya dalam berbisnis. Namun Top tak peduli karena berbisnis adalah passion dalam hidupnya yang gak bisa ia tunda-tunda. Sampai pada akhirnya hal yang kurang mengenakan pun tiba, di mana saat itu si manajer mall ingin segera memutuskan kontrak sewa tempat Top dikarenakan asap hasil dari penggorengan kacang itu mengotori atap mall. Lalu Top pun berjanji akan segera membersihkannya malam ini, asalkan keinginannya memutuskan kontrak sewa itu dibatalkan. Permohonan Top pun langsung disetujui, namun sayangnya Top tak mampu menyelesaikan pekerjaannya dikarenakan ia kehabisan waktu, lantaran mall itu akan segera ditutup. Top pun kecewa dan kesal. Perasaan Top pun semakin kacau karena tiba-tiba saja ibu Top bilang bahwa ibu dan ayah akan segera pulang ke kampung halamannya, yaitu ke Cina. Hal ini dikarenakan imbas dari utang bank si ayah yang sangat tinggi karena bisnis yang dijalani ayahnya itu mengalami kebangkrutan dan semua aset yang dimiliki pun akan segera disita. Top pun kecewa karena permasalahan seserius ini tidak dibicarakan dari awal. แค่ต้องทาสีเพดานให้ทันอ่ะ ไปกับป้ากับมาเถอะนะ Hari keberangkatan pun tiba dan Top putuskan untuk tetap tinggal di Thailand karena Top percaya terhadap potensinya yang ia miliki dan ia berjanji pada orang tuanya bahwa Top akan segera menjadi orang sukses dan melunasi semua hutang ayahnya. กลับไปเรียนหนังสือ Kontrak sewa jualan Top akhirnya diputus dan rumah tinggal Top juga dalam proses penyitaan. Namun beruntungnya Top masih mempunyai kekasih yang selalu peduli pada keadaannya. Lalu Lin kembali menyarankan Top untuk melanjutkan kuliahnya. Mereka berdua kembali berkencan setelah sekian lamanya tidak bertemu. Di sini Lin membawa sebuah camilan langka yang sulit dijumpai, yaitu snack rumput laut. Top penasaran dengan camilan itu. Dan rupanya camilan ini sangatlah lezat. Lalu tiba-tiba terbesit di pikiran Top untuk memulai usaha bikin camilan rumput laut. Kemudian Top pun langsung membeli bahan bakunya. Awalnya makanan rumput laut yang Top bikin gampang basi. Sampai pada akhirnya dia mengunjungi sebuah universitas dan menemui dekan fakultas dan teknologi pangan. Di sini Top diajari cara mengemas snack yang benar agar makanan yang Top bikin bisa awet dan tahan lama. อร่อยก็จะอยู่ที่ฝีมือหนูแล้วล่ะ Kemudian Top menjual komputer yang dia punya untuk membeli beberapa dus bahan camilan rumput laut. Namun setelah berbagai cara dia lakukan, sayangnya dia belum juga menemukan cita rasa yang nyaman di lidah. Sampai pada suatu hari, di malam yang dingin dan disertai hujan lebat, paman Top ditemukan jatuh pingsan karena kelelahan. Top pun merasa tak enak hati dan sempat putus asa. Namun pada akhirnya Top berhasil menemukan cita rasa rumput laut goreng yang ia inginkan. Siapa yang sangka rumput laut bekas rintikan air hujan itu menjadi rumput laut yang terlezat. แล้วลุงก็พอจะกินอะไรได้แล้วอ่ะดิ อ๋อที่ถาม Kemudian Top kembali menjualnya di mall. Antusiasme pembeli untuk mencicipi rumput laut buatan Top sangatlah tinggi. Dan kemudian Top kalkulasikan bahwa keuntungannya mungkin cukup untuk melunasi hutang ayahnya di bank. Namun sayangnya hutang ayahnya itu lebih tinggi dari perkiraan Top. Top pun putus asa karena perjuangan keras yang ia lakukan pada akhirnya sia-sia belaka. Sampai pada akhirnya ide brilian kini menemui Top, di mana saat itu dia kepikiran untuk menjual produknya di 7-Eleven, yaitu jaringan toko yang beredar mencakup di beberapa negara. ทั่วประเทศ Namun sayangnya produk yang ia kenalkan kepada Butika selaku eksekutif di kantor perusahaan tersebut ditolak.
karena kemasan yang Top bikin belum memenuhi standar toko. Selain itu, harga yang ia tawarkan pun dirasa kemahalan. Kemudian Top pun merevisi produknya tersebut dengan mendatangi jasa desain kemasan. Di sini si jasa menamai produk Top dengan sebutan Tai Kai Noi, yang artinya pengusaha muda. พี่ว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะ Setelah produk kemasannya sudah selesai, kemudian Top kembali mengunjungi kantor perusahaan toko tersebut. Namun sayangnya Butika tak kunjung menemuinya. Di sini akhirnya Top pun tersadar kalau memang Butika tak ingin menemuinya. Kemudian Top putuskan untuk pulang dengan meninggalkan snack rumput lautnya di dekat pintu lift. Top pun merasa capek terhadap perjuangan yang selama ini ia lakukan. Ditambah lagi, Lin selalu datang dengan menuntutnya untuk fokus dan fokus kuliah. Yang saat ini Top inginkan hanyalah istirahat. Dia ingin menyendiri dan menenangkan pikirannya. Dia merasa gagal dalam hidup dan dia juga merasa tak layak untuk dicintai. Kemudian Top pun putuskan untuk mengakhiri hubungan percintaannya dengan Lin dan membiarkan Lin untuk mencari pengganti yang lebih baik darinya. Kemudian di keesokan harinya Top menghubungi orang tuanya dan berencana untuk segera menyusul mereka. Namun setelah panggilannya tersebut, Butika kembali menghubungi Top karena produk snack yang Top tawarkan diterima dengan senang hati. Kemudian Butika mengajukan beberapa persyaratannya, yaitu Top harus bisa memenuhi kebutuhan pasar dan memproduksi jumlah snack kemasan yang perusahaan tentukan. Namun sebelum itu, Butika akan mengunjungi pabrik Top untuk mengecek kelayakan dan juga kebersihannya. Dan sekarang, kini Top membutuhkan modal yang sangat besar untuk membangun pabrik dengan kualitas standar perusahaan. Maka dari itu, Top mendatangi kantor bank untuk mengajukan pinjaman. Namun sayangnya pihak dari bank tersebut tidak dapat memenuhi pengajuan Top dikarenakan Top masih terlalu muda untuk mengajukan pinjaman yang sangat tinggi. Selain itu, ayahnya Top juga masih terikat utang di bank. Kemudian Top pun menjual mobilnya, harta satu-satunya yang Top punya. Dengan kata lain, Top harus berhasil kali ini. Dari dana tersebut, Top membangun pabrik ala kadarnya. Dan saat hari pengecekan tiba, masih ada beberapa kekurangan yang harus Top rubah. Namun Butika masih memakluminya. Butika memberi kesempatan Top untuk memperbaiki kekurangan tersebut. ปูครับ เดี๋ยวผมแก้ไขทันทีเลยครับ Setelah semuanya sudah diperbaiki, pabrik Top akhirnya lolos uji. Hari pengiriman pun tiba dan semuanya berjalan dengan baik. 2 tahun bekerja sama dengan 7-Eleven, Top akhirnya mampu melunasi hutang ayahnya sebesar 20 miliar rupiah. Dan kini pendapatan Top per tahun bisa mencapai ratusan miliar. Dan Top menjadi salah satu orang terkaya di Thailand. Peluang sukses itu bisa datang dari mana saja. Selagi kita bertekad dan berusaha keras semaksimal mungkin, hal itu bisa saja digapai. Maka lakukan saja sesuai dengan keyakinan kamu. Seperti apa kata Top, jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, maka habislah sudah.